Setelah Tom Lembong dan Hasto Kristianto, Ira Puspita Dewi mendapatkan pengampunan dalam bentuk rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Akankah Roy Suryo dan kawan-kawan menerima hal serupa jika ternyata mereka akhirnya diputuskan bersalah? Halo, saya Insikar, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda tanya yang kita semua coba untuk mengerti. Roy Suryo diambang akan dinyatakan bersalah, dan jika hal itu nanti terjadi dan dia didakwa, apakah Presiden Prabowo akan turun tangan menyelamatkan 3 orang plus 5 orang lainnya yang selama ini menggaungkan ijazah palsu Presiden Jokowi? Mas Darko, sempat beredar kabar atau mungkin di salah satu program Rakyat Bersuara kalau nggak salah sempat dibahas juga bahwasanya mungkin saja jika nantinya Pak Roy Suryo ini divonis bersalah oleh hakim, Pak Prabowo pada akhirnya akan mengeluarkan kemurahan hatinya untuk mengabolisi kasus Mas Roy Suryo ini terkait ijazah palsu Jokowi. Orang yang berpikir seperti ini mungkin melihat sebuah pola dari apa yang terjadi, di mana Presiden Prabowo ini akan menyelamatkan seseorang dari sebuah kasus atau putusan hukum dan kemudian mengampuninya asalkan ada hal yang mungkin akan dilakukan. Nah, ini sesuatu yang masuk akal buat banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi perlu kita ketahui bahwa saat kita hidup di era sosial media yang penuh dengan logical binar seperti ini, di mana orang-orang itu terperangkap dalam kubah internet bubble filter, maka apa yang dibayangkan itu terus kemudian dipantulkan lagi oleh dipantulkan lagi oleh dinding kubah, kembali lagi kepada dirinya. Seakan-akan orang-orang ini berpikir hal yang serupa, seakan-akan ada banyak yang menyuarakan hal seperti itu, yang pada kenyataannya itu hanyalah sekelingkup orang saja dalam kubah yang tadi dia berada. Maka saya ingin katakan bahwa ini sesuatu yang tidak benar. Kita harus mengetahui ini dan mencari tahu dari orang-orang yang memang ada di luar ini dan mencoba untuk menerima informasi dari banyak sumber. Dan jika kalian seperti saya tidak mencoba untuk menyenangkan diri dengan hanya mengkonsumsi konten yang ada di sosial media yang sesuai dengan keinginan dan kemauan kita, maka kita harusnya akan lebih bijaksana dan mengetahui bahwa nanti Presiden Prabowo tidak akan peduli dan dia tidak akan ambil pusing. Jika ternyata Roy Suryo akan dihukum, maka Presiden Prabowo akan menyerahkan semuanya kepada hukum itu tadi. Tapi kalau kita bilang ya, pada akhirnya dengan Pak Prabowo yang berlaku atau mungkin memberikan abolisi dan amnesti, termasuk juga adanya rehabilitasi kepada Ibu Ira Puspita Dewi kalau nggak salah namanya, terkait kasus korupsi juga yang pada akhirnya beliau juga berterima kasih. Apakah ini tidak menjadi, abolisi dan amnesti ini menjadi sebuah permainan politik yang dimainkan oleh Pak Prabowo, dan apakah itu sah-sah saja sebenarnya menurut Mas Dewa? Saya pikir menilai bahwa Roy Suryo akan diselamatkan itu terlalu tinggi menilai atau menaksir harga dari Roy Suryo itu sendiri, sehingga kalau saya pikir ini bukanlah sesuatu yang akan mendapatkan atensi dari Pak Prabowo hingga Pak Prabowo harus melakukan sebuah tindakan penyelamatan. Berbeda dengan Ira Puspita Dewi. Di sini memang jelas apa yang dilakukannya ini tidak merugikan negara. Memperkaya seseorang betul. Tetapi itu semua dilakukan karena efisiensi. Sebuah langkah bisnis yang cepat yang mungkin saja secara hukum dan peraturan ini dianggap pelanggar, tapi dia tidak melakukan apapun yang merugikan negara. Maka di sini akan berbeda. Roy Suryo itu jelas merugikan negara, semua orang, dan semua apapun yang sekarang ada yang menyedot perhatian hingga menuju ke arah sana. Sehingga kalau saya pikir ini sesuatu yang nggak akan bisa disamakan apple to apple. Apalagi dengan Hasto Kristianto atau Tom Lembong yang juga memiliki satu spotlight yang serupa. Jadi kalau saya pikir ini nggak akan terjadi. Dan bisa dibandingkan dengan cara pikir yang membandingkan dengan kasus yang itu tadi. Tapi itu bukan cuma sekedar, maksudnya itu bukan cuma sekedar terkaan netizen tanpa adanya pertimbangan ya. Karena kita lihat sendiri polanya Pak Prabowo seperti itu, dan seperti yang kita tahu Pak Roy Suryo ini condongnya bilangnya adalah di saat Pak Jokowi mencoba untuk mengusut apa yang Pak Roy Suryo bahas ini terkait dugaan ijazah palsu dan lain-lain, ini adalah pembungkaman. Kalau Pak Prabowo tiba-tiba melakukan abolisi, kan Pak Prabowo bisa menjadi good cop-nya lagi pada akhirnya begitu. Jadi mungkin aja nggak? Saya pikir enggak ya. Pembungkaman itu kan kata-kata Roy Suryo sendiri yang tidak digaungkan oleh ya masyarakat yang memiliki
satu pendapat yang serupa. Dan lagi pula Ira Pusutadewi ini kasus yang malah orang-orang itu nggak terlalu banyak tahu. Apalagi diketahui oleh kelompok yang selama ini selalu mencerca Pak Jokowi ini tadi. Jadi kalau saya kira di sini, Pak Prabowo ini tidak peduli tentang sebuah pendapat politik. Apa yang dilakukannya lebih kepada untuk merangkul. Apakah dengan memaafkan Roy Suryo akan membuat pihak Roy Suryo ini akan terangkul oleh Pak Prabowo? Itu tidak. Saya lihat di sini, jika ini malah akan dimaafkan, malah akan membuat orang-orang serupa ini akan bermunculan. Dan akan mengatakan apapun yang mereka suka, melakukan apa yang mereka mau. Karena mereka tahu kalau dihukum akan diselamatkan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau saya pikir tidak. Dan mengingat pertemanan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ya, saya pikir ini akan mengkompromis hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan ini harganya itu lebih mahal dibandingkan 100.000 Roy Suryo sekalipun. Jadi kalau saya pikir Pak Prabowo nggak akan sebodoh itu. Pak Roy Suryo ini juga sempat berbicara di Rakyat Bersuara juga kalau nggak salah, di mana menurut beliau ini berpendapat ya kalau misalkan diminta oleh Pak Prabowo, beliau ini akan berhenti untuk menggaungkan isu ijazah palsu Pak Jokowi. Tapi kalau misalkan untuk Gibran ya lihat. Saya pikir itu hanyalah pancingan agar dia diselamatkan. Tapi kalau saya pikir Pak Prabowo itu give no damn shit about it, nggak akan peduli tentang segelintir kecil Roy Suryo ini dan kawan-kawannya, dan sepertinya malah dia akan tertawa puas mungkin Pak Prabowo kalau boleh kita katakan saat nanti Roy Suryo ini akan menerima dakwaannya itu tadi. Dan kalau saya pikir ya tadi itu, Roy ini nggak memiliki satu bargaining position yang cukup besar hingga seorang presiden harus turun tangan. Sesimpel itu. Kalau kita mau jadikan ini sebuah transaksional politik atau transaksional citra, Roy Suryo ini nggak terlalu akan bisa memberikan dampak yang baik. Toh kemarin pun juga apapun yang terjadi dengan hal-hal yang sebelumnya, yang kasusnya juga lebih besar, Pak Prabowo di sini juga nggak step in. Jadi kalau saya pikir ini nggak akan terjadi dan nggak ada satu kecil pun kesempatan ini akan terjadi. Berarti lebih besar kemungkinannya kalau Pak Jokowi yang memaafkan Pak Roy Suryo ketimbang Pak Prabowo yang... Walaupun keraguan itu ada, tapi sebenarnya Pak Prabowo akan mungkin lebih memberikan panggung itu kepada Pak Jokowi. Saat Pak Jokowi akan memaafkan, lalu tidak memperpanjang kasusnya, dan saat Roy Suryo nanti memperpanjang, maka dukungan masyarakat otomatis akan berpihak kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi cara mainnya akan seperti itu. Bukan Roy Suryo di sini yang akan memiliki sebuah nilai tawar. Dia sudah nggak punya apa-apa. Bahkan terakhir kita lihat Faisal Assegaf dan Refli Harun pun ini berdebat, berantem. Mereka juga dipertemukan lagi, tetap berantem karena dianggap di sini Refli Harun itu melakukan sebuah tindakan yang ya tidak disetujui oleh Faisal Assegaf dengan melakukan walkout, sedangkan Faisal Assegaf di sini berharap ini semua harus tetap diselesaikan apapun yang terjadi. Nah, tapi Refli Harun di sini mengaku melihat dari kacamata hukum, mengatakan apa yang dilakukan oleh Profesor Mahfud MD ini adalah sebuah pelanggaran terhadap praduga tak bersalah, yang mana yaitu hak dia melakukan hal seperti itu. Maka kita akan tahu bahwa sejatinya di tim ini pun itu sudah terpecah dari lama. Dan ada di antara mereka nanti yang akan mencoba untuk melaporkan atau malah mungkin akan membongkar apa yang ada sebenarnya di dalam situ. Dan mereka sebenarnya sangat ketakutan saat ini. Karena ya tadi, mengetahui bahwa sudah tidak memiliki siapapun lagi untuk membackup mereka ini. Prof Mahfud MD sudah jelas mencoba untuk netral, dan juga Prof Jimli juga mencoba untuk netral, maka mereka tidak punya siapapun kecuali memohon atensi dari Pak Prabowo, yang saya katakan lagi, sekali lagi, itu tidak akan mungkin akan mereka dapat. Lantas, kalaupun memang Pak Roy Suryo sendiri tadi sempat bilang bahwasanya akan berhenti membahas kasus ijazah Jokowi kalau Pak Prabowo minta, dan pada akhirnya Pak Prabowo nggak menanggapi, bisa kita bilang sekarang Pak Roy Suryo ini udah nggak punya jalan untuk kembali sama sekali. Saya pikir ya, dan kalaupun seandainya dia ngomong seperti itu artinya apa? Pak Prabowo memohon kepada Roy Suryo. Kan ini sesuatu yang absurd. Dan jika ternyata memang Roy Suryo mengatakan hal itu, maka kita pertanyakan lagi kredibilitas dia sebagai seorang yang dia mengaku dirinya peneliti. Mengapa saat Presiden meminta untuk berhenti, dia berhenti? Padahal sejatinya dia harusnya menyuarakan kebenaran apapun yang terjadi. Nah, di sini kan jelas letak permainannya. Dan kita akan tahu bahwa Pak Prabowo tidak akan tergelincir sampai ketarik ke dalam permainan yang coba diciptakan oleh Roy Suryo ini tadi. Saya sudah katakan, Pak Prabowo harus hati-hati. Karena Pak Prabowo bisa jadi target yang sebenarnya. Karena Pak Jokowi ini sebenarnya kan sudah nggak jadi presiden lagi. Dan apa yang akan didapatkan oleh
seorang Jokowi jika ternyata terbukti ijazahnya palsu, itu tidak ada. Kalaupun ternyata yang disasar di sini adalah Gibran, maka saya ingin katakan bahwa menyasar Gibran sama dengan menyasar Pak Prabowo Subianto. Berarti lebih mungkin lagi kalau misalkan nantinya Pak Roy Suryo, Tiva, dan Rismon ini ditangkap, lebih besar kemungkinannya di mana Pak Prabowo ini bisa saja memberikan bukannya abolisi atau amnesti, tapi ini remisi. Masih usaha ya untuk Pak Prabowo memberikan. Saya pikir itu nggak usah dikasih, setiap 17 Agustus akan dapat. Tapi saya yakin sebelum itu terjadi, Pak Jokowi akan memberikan permohonan maaf. Dan di saat itu, Roy dan kawan-kawan nggak punya pilihan. Karena mereka akhirnya merasakan bahwa ada di balik jeruji besi. Itu akan membuat semua cerita ini akan menjadi berbeda. Itu akan menjadi sebuah game changer. Dan ini akan menjadi sebuah peringatan bahwa penghinaan, penuduhan yang tidak beralasan, ini tidak boleh terulang. Tapi even sampai kemarin pun, sekarang syuting tanggal 26 November ya, 2025. Di 25 atau 24 November kemarin itu, ada ketua umum Projo yang mencoba untuk di Rakyat Bersuara juga, mencoba untuk ya udah minta maaf aja lah, nanti saya temuin sama Pak Jokowi. Pak Roy Suryo ini masih bersikeras kayak kenapa harus minta maaf gitu, maksudnya masih gengsi untuk menerima. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Nanti sampai di titik di mana akhirnya ini hampir selesai, mungkin mereka akan minta maaf, Pak Jokowi tidak akan langsung memaafkan. Tapi saya yakin hukuman ini akan terjadi dulu. Bui ini akan terjadi. Masuk penjara dulu. Baru nanti setelahnya, dikasih waktu berapa lama, Pak Jokowi akan memaafkan. Mungkin di saat itu, semuanya akan, ya mungkin dengan cara apapun, potongan hukuman atau apapun, dari situ ini semua baru akan berhenti. Tapi saya yakin, kasus ini tidak akan diinterferensi. Dan ini akan terjadi dengan akhir di mana tersangka ini akan didakwa. Berarti Pak Prabowo, menurut Mas Denny Darko, tidak akan sama sekali menyentuh ke ranah kasus ijazah palsu ini. Dan kita akan tahu itu karena kita tahu Pak Prabowo ini, itu selain seorang presiden, dia juga seorang panglima TNI, seorang pemimpin peperangan. Yang untuk menghadapi hal seperti ini bukan permasalahan yang pelik. Dia tahu jalan mana harus tempuh. Dan untuk pertarungan yang saat ini, mengharuskan dia untuk memenangi ini, dengan aliansinya Pak Jokowi ikut memenangi pertarungannya juga. Jadi kalau saya pikir untuk kalian semua yang mengira bahwa Roy Suryo ini akan diselamatkan, mungkin kalian terlalu banyak atau terlalu lama menonton Rakyat Bersuara sehingga kalian lupa bahwa ada kehidupan lain di luar sana. Hentikanlah menonton terlalu banyak acara-acara dengan penuh drama dan juga sensasi yang membuat kepala kita ini mempercayai bahwa ini adalah sebuah kenyataan yang sebenarnya, dan mulailah untuk menerima fakta-fakta dari sisi yang lain dan tidak terjebak pada logika biner yang akan membunuh kita secara perlahan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.